Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Effendi dari Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara semester 3. Nah, di sini saya mendapatkan tugas sebagai pengganti UAS untuk membuat sebuah video, dan adapun mata kuliah yaitu Sosiologi dan Antropologi Hukum. Dan adapun dosen pengampu itu sendiri yaitu Bapak Arianto Ardiansyah MSI. Adapun judul materi yang menjadi dasar analisis saya yaitu tentang ketidakadilan sosial dan akses hukum. Nah, adapun judul video atau materi yang menjadi dasar analisis saya yaitu yang bersumber dari YouTube, yaitu Legal Injustice in Indonesia atau Nenek Asyani dan Setia Novanto, ketidakadilan sosial dalam mata hukum mata hukum. Adapun kasusnya atau isu peristiwa yaitu tentang Nenek Asyani. Nah, kasus Nenek Asyani adalah kasus hukum yang kontroversial di Situbondo, Jawa Timur pada tahun 2015, yang dimana seorang nenek berusia 63 tahun dihukum karena dituduh mencuri 7 batang kayu jati milik perhutani. Nah, kasus ini menjadi sorotan karena ponis 1 tahun penjara dengan denda 500 juta dianggap tidak proporsional dengan nilai kayu yang dicuri, sehingga banyak dianggap sebagai contoh hukum yang tajam ke bawah. Nenek Asyani berpendapat bahwa kayu tersebut diambil dari lahannya sendiri dan merupakan warisan dari almarhum suaminya. Nah, meskipun ditahan, penahanannya ditangguhkan pada April 2015 setelah Bupati Situbondo menjadi penjaminnya. Nah, adapun yang kedua yaitu tentang kasus Setia Novanto. Pada tanggal 24 April 2015, Setia Novanto dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi KTP elektronik yang merugikan negara lebih dari 2,3 triliun. Mantan Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar itu dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda 500 juta. Hak politiknya juga dicabut selama 5 tahun. Nah, selanjutnya adapun analisis konsep berdasarkan materi kuliah, yaitu seperti konsep ketidakadilan sosial bagian A, dimensi ketidakadilan sosial yaitu ekonomi, ketimpangan pendapatan, kemiskinan struktural, pendidikan, kesehatan, politik, kultural. Nah, bagian B, penyebab ketidakadilan sosial. Nah, seperti struktur sosial yang timpang, kebijakan pemerintah yang tidak inklusif, warisan historis, stereotipik dan prasangka sosial, kontrol sumber daya oleh kelompok dominan. Nah, selanjutnya itu dampak ketidakadilan sosial, seperti meningkatnya kemiskinan dan pengangguran, konflik horizontal antar kelompok, rendahnya partisipasi politik kelompok marginal, penurunan kualitas hidup secara keseluruhan, dan kepercayaan terhadap negara dan institusi publik melemah. Nah, adapun bagian kedua yaitu konsep akses hukum. Langsung saja, bagian A, dimensi akses hukum. Di bawahnya seperti akses informasi hukum, akses bantuan hukum, akses peradilan, akses penyelesaian sengketa, dan non-diskriminasi dalam proses hukum. Bagian A, sekarang bagian B yaitu hambatan akses hukum, seperti struktural, ekonomi, kultural, geografis, psikologis. Selanjutnya bagian C yaitu dampak hambatan akses hukum, seperti masyarakat rentan mengalami kriminalisasi, hak-hak kelompok minoritas semakin terpinggirkan, muncul ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, ketidakadilan sosial semakin melebar. Bagian ketiga itu hubungan ketidakadilan sosial dan akses hukum. Langsung saja bagian A, ketidakadilan sosial menghambat akses hukum seperti kemiskinan, pendidikan rendah, diskriminasi, dan ketimpangan politik. Bagian B, akses hukum rendah memperkuat ketidakadilan sosial.
Orang miskin lebih mudah diskriminalisasi, sengketa tanah pekerjaan sering dimenangkan oleh pihak berkuasa, korban KDRT atau diskriminasi tidak terlindungi karena tidak tahu prosedur bantuan, dan ketidaksetaraan kelas menjadi permanen atau reproduksi ketidakadilan. Nah, keempat, adapun yang terakhir yaitu analisis konseptual atau sintesis. Nah, dalam analisis teori terdapat tiga, yaitu teori konflik, teori keadilan sosial Rawls, dan pendekatan HAM. Nah, teori konflik neo-Marxist melihat bahwa hukum sering mencerminkan kepentingan kelas dominan. Teori keadilan sosial atau Rawls menekankan bahwa institusi harus memberikan kesempatan yang sama, utamanya untuk kelompok paling rentan, dan pendekatan HAM yang menyatakan akses terhadap keadilan adalah hak fundamental yang harus dipenuhi negara. Adapun selanjutnya yaitu menurut pribadi saya, pendapat pribadi yang logis, netral, dan tidak menyinggung pihak manapun. Dari pendapat pribadi, menurut saya, ketidakadilan sosial dan akses hukum merupakan dua isu yang saling terkait dan memengaruhi kualitas kehidupan masyarakat. Dalam banyak situasi, ketidakadilan sosial muncul bukan semata-mata karena niat buruk individu tertentu, tetapi karena struktur sosial, ekonomi, dan individu tertentu. Dan tentu, ketika sistem ini tidak memfasilitasi kesempatan yang merata bagi semua orang, maka kelompok tertentu akan lebih rentan mengalami keterbatasan, termasuk dalam mendapatkan layanan hukum. Akses hukum seharusnya menjadi hak dasar yang dimiliki setiap warga negara. Namun pada kenyataannya, faktor seperti kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan, lokasi geografis, dan pemahaman terhadap prosedur hukum seringkali membatasi kemampuan seseorang untuk memperjuangkan haknya. Nah, ketimpangan akses ini tidak selalu mencerminkan keberpihakan pihak tertentu, melainkan sering merupakan akibat dari kurangnya infrastruktur, informasi, dan mekanisme pendukung yang memadai. Menurut saya, solusi terhadap ketidakadilan sosial dan minimnya akses hukum tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum semata. Diperlukan upaya yang lebih menyeluruh, seperti peningkatan edukasi masyarakat tentang hak-hak hukum, penyediaan layanan bantuan hukum yang terjangkau, serta reformasi institusional agar prosesnya lebih sederhana, transparan, dan responsif. Pemerintah, lembaga hukum, akademisi, dan masyarakat perlu bekerja sama, bukan saling menyalahkan. Adapun penjelasan yang runtut dan akademis dan netral mengenai mengapa kasus Nenek Asyani dan Setio Novanto relevan dengan materi perkuliahan tentang ketidakadilan sosial dan akses hukum. Yang pertama yaitu relevansi kasus dengan ketidakadilan sosial. Bagian A, perbedaan posisi sosial, rakyat rentan versus elit politik. Nenek Asyani adalah seorang warga desa berusia lanjut dengan keterbatasan ekonomi dan pendidikan. Ia diproses hukum secara cepat dan tegas atas tuduhan pencurian kayu. Setio Novanto adalah tokoh politik nasional dengan jabatan dan pengaruh besar, terlibat dalam kasus korupsi skala besar. Dua posisi sosial yang sangat berbeda ini menunjukkan ketidaksetaraan struktur sosial. Kedua kasus tersebut merupakan ilustrasi nyata bagaimana status sosial dapat memengaruhi perlakuan dan pengalaman seseorang dalam sistem hukum. Yang kedua, relevansi kasus dengan konsep akses hukum, yaitu perbedaan kemampuan mengakses bantuan hukum. Dalam ilmu sosial hukum, akses terhadap hukum meliputi hak untuk memperoleh pendampingan hukum, memahami prosedur hukum, memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Kedua kasus tersebut menjadi sangat relevan dengan materi perkuliahan karena menunjukkan secara konkret, yaitu
seperti ketidakadilan sosial akibat perbedaan kelas dan kekuasaan, akses hukum yang tidak setara, baik dalam hal bantuan hukum, pemahaman maupun kemampuan memengaruhi proses. Nah, kenyataan bahwa struktur sosial memengaruhi cara hukum bekerja, ilustrasinya nyata konsep-konsep teori yang dipelajari dalam kelas seperti teori konflik keadilan distributif, ketimbangan struktur, dan akses keadilan. Adapun dampak atau pelajaran yang bisa diambil oleh masyarakat seperti yaitu dampak seperti yang pertama, dampak bagi masyarakat. Bagian A, berkurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Nah, ketika masyarakat melihat perlakuan hukum yang berbeda antara warga biasa dan tokoh berpengaruh, muncul persepsi bahwa hukum belum sepenuhnya adil. Ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap lembaga hukum. Nah, bagian B, meningkatnya ketidakpuasan sosial. Nah, kasus-kasus seperti ini memicu rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan, terutama bagi masyarakat kecil yang merasa hukum lebih keras kepada mereka dibandingkan kepada orang yang memiliki kekuasaan atau sumber daya. Nah, bagian C yaitu konflik sosial dan polarisasi. Perbedaan perlakuan antara masyarakat biasa dan elit dapat menimbulkan pembagian opini, perdebatan politik, dan polarisasi di masyarakat. Bagian D yaitu melemahnya kepatuhan terhadap hukum. Nah, jika masyarakat merasa hukum tidak diterapkan secara adil, mereka bisa menjadi kurang patuh karena merasa hukum hanya tegas pada yang lemah. Nah, adapun yang kedua yaitu pelajaran yang bisa diambil di masyarakat, yaitu pelajaran yang bisa diambil masyarakat seperti pentingnya edukasi tentang hak hukum, kesadaran bahwa semua warga berhak atas perlindungan hukum, perlunya advokasi dan solidaritas publik, dorongan untuk perbaikan sistem, dan meningkatkan kritis terhadap informasi, pentingnya kesadaran moral dan anti korupsi. Adapun kesimpulan yang bisa saya sampaikan itu kasus-kasus seperti Nenek Asyani dan Setia Novanto menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial dan akses hukum yang tidak merata masih menjadi tantangan di masyarakat. Nah, perbedaan posisi sosial sering memengaruhi seberapa cepat, mudah, atau sulit seseorang berhadapan dengan hukum. Namun dengan kesadaran kritis dan dukungan publik, kita dapat mendorong sistem hukum menjadi lebih adil, inklusif, dan berpihak pada semua kelompok tanpa kecuali. Nah, pesan moralnya yaitu keadilan seharusnya tidak melihat siapa kita, dari mana kita berasal, atau apa status kita. Nah, hukum ada untuk melindungi semua, bukan hanya sebagian. Dari kasus-kasus tersebut, kita belajar bahwa empati, kejujuran, dan keberanian bersuara adalah nilai penting demi terciptanya masyarakat yang lebih setara. Jadilah bagian dari generasi yang tidak hanya melihat ketidakadilan, tetapi juga berusaha memperbaiki dan mencegahnya. Dan marilah kita bersama-sama menjadi masyarakat yang lebih sadar hukum, lebih peduli pada sesama, dan lebih peka terhadap ketidakadilan sosial. Setiap dari kita punya peran kecil, mulai dari memahami hak-hak dasar, mendukung transparansi, hingga membantu mereka yang kurang mampu mendapatkan perlindungan hukum. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama. Baik, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan tentang ketidakadilan. Baik, itulah mungkin yang tadi bisa saya sampaikan tentang ketidakadilan sosial dan akses hukum pada video saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.